Tidak ada Jangan lupa ya, aku ini Leo, aku bucin banget. Serius. Oke. Ya. Jadi Leo berarti. Ngeblank Mas. Duit yang begitu banyak semudah membalik telapak tangan ya, kalau Allah ngesani ya. Habis. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana aku Dadi Wahyu Cak. Ya apa kabar? Lagi siap? Kudu siap. Tapi kok ini kurang miring ya? Tak iring namanya cek. Rata ketok bolo kui. Nah, aku ketemu bolo lawas banget tahun 2007 sampai saiki rapet. Salaman sih. Fafas, seniman, pelukis, pelukis. Mas Fafas, ya kita cerita aja sekalian kayak dokumentasi kan gini gak peduk ya. Iya. Saya apa kegiatan nih Mas? Kegiatannya palu gada. Palu gada. Palu apa lu mau gua ada. Palu gada. Apa lu ada gua ada. Palu gada apa lu mau gua ada. Apa lu mau gua ada. Jadi istilahnya McLaren lah. McLaren campur aduk wis pokoknya. Iya. Jadi Mas Fafas iki seorang seniman aku kenal tahun 2006 2007 waktu ngerintis di Candi Bima Mas ya. Ya. Aku panjat. Tetap nggak berubah, tetap enom, tetap ganteng. Alhamdulillah. Di saat apa Mas yang aku pingin mengulik lah sebenarnya, di samping aku nanti akan mengulik sampean ya. Aku pingin tahu apa yang ada di pikiran sampean ketika melihat aku, mendengar aku, atau biar nih apa sih Mas? Aku nggak bisa ngukur sendiri. Kalau aku delok sampean waktu itu seorang Dadi itu orang yang beda. Beda Mas. Di saat usianya sampean saat itu yang seharusnya seorang anak muda yang sukanya runtang-runtung, bermain, kan ngono toh? Iya. Sampean direwangi merintis itero atau usahanya sampean itu dengan jariku wong gendeng. Teko isuk mulai ngamplas aluminium sampai nyepet sampai jam 3 pagi lek jariku ya orang sih motivasinya dan ngono ae kepengin sukses tapi nggak tahu ya. Waktu itu yang jelas mungkin motivasi ini sampean kalau di faktor usia waktu itu pengen sukses gitu aja. Sampean delok iku ngono ya. Iya. Jadi ya mungkin wong saiki kan enggak begitu ngerti bahwa perjuanganku dulu nggak ada yang tahu ya. Mungkin sampean yang tahu itu ya supaya kalau orang sih biasanya melihatnya di endingnya ya. Endingnya lah. Jatuh bangunnya wong aku yang kelas dewe kan. Nah, aku yang ngosok mesti dewe ya Kak. Bener. Terus nyepet dewe ya, baru gawe segala macam tulisan. Iya. Terus pertama kali aku tahu sampean bikinnya pakai kalibret ya di sampean. Iya. Waktu itu zaman tahun itu print-printan regane 150 Nah. Warang niku. Dan aku baru tahu itu yang awalnya pakai pakai Mika akrilik. Ya akrilik. Terus datang sampean aku lihat pakai kalibret hanya pakai rivet. Setelah itu pakai stiker cutting. Ya itu pertama kali ngerti. Dan itu wong edan. Dan aku nggak tahu sinau. Nah, aku makanya kalau aku melihat sampean itu seorang spikulan, seorang gambler ya. Iya, gitu. Dan sampai jariku ya dipermudah sih. Iya, memang tidak ada yang sebuah hari ini itu tidak akan pernah meninggalkan masa lalu dan mungkin orang lain tuh kan ngerti ini saiki. Endingnya saiki lah ya. Kan gitu bahwa, wih, utero gede kan ngono. Ya kan mereka nggak melihat bahwa sampean saksi hidup nih. Ukuran 3x3 mbok kontrak waktu itu. Ya. Dari satu petak akhirnya dua-duanya mbok ambil. Ya kan gitu. Ya toh. Dari karyawan 4 ya. Bau sablon. Feeling kan nyablon kartu nama, nyablon stiker. Iku sing aku ro. Dan kita ngobrol selalu sampai njaluk, ayo masukan, advice apa kan sampai kita sempat bikin IO, organisir kan gitu, walaupun akhirnya kacau ndak karu-karu perjalanan. Yang intinya bahwa sebenarnya kita bukan pengen bacing orang. Iya. Gitu loh. Aku ngangsu kawruh di sampean, aku kenal seniman jenenge Goresan Kumpul iku di sampean ya. Mau gambar lukisan sing ya apa carane iki usianya lebih 100 tahun tekan awake dhewe, aku sinau di sampean. Aku seneng ngangsu kawruh di sampean iki. Ya apa ya wong kan sing pinter sih Mas Dadi. Iya kan intinya bahwa kalau orang itu sudah merasa cukup nggak akan berkembang. Terus apa Mas? Sekarang yang sampean dapatkan dari proses perjalanan ya.
Dari kita nggak pernah ketemu sampai hari ini kita ketemu, perjalanan sampean apa sih yang bisa saya dapatkan dari insight hidup perjalanan seorang Fafas ini? Dalam apa nih konteksnya? Dalam berkesenian atau dalam... Satu berkesenian, yang kedua tentang kehidupan. Gini. Aku nggak ngomong suksес, enggak. Iya. Aku itu melihat bahwa setiap orang punya kodratnya, takdirnya masing-masing. Tapi bagiku, aku ingin mendapatkan kaweruh maneh kayak biyen. Aku sing cupu sinau Mas Fafas, ayo kayak masukkan aku gitu. Dan aku kembali tetap hari ini adalah apa sih bisa tak cukup tekan sampean tentang perjalanan 2007 sampai 2024. 23. Oh 2024 benar. Kira gitu ya. berarti. 20 tahun Mas. Ya enggak lah. 2007 2024 kok. 2000 oh iya. Kurang lebih sekitar 15-an lah. 15 10 tahun itu 2017. Iya. Kemarin ini tambah mana saiki? Ya 8 tahun. 17-an lah. Ya 17 tahun 17 tahun ya. 17-an kita ketemu. Aku pingin ngasih. Kangen aku. Kalau dari konteks lukisannya gini, kita tahu di negara kita seperti ini kan, yang mana bahwa dunia berkesenian itu serba dilema. Jadi kita lanjut dengan berkesenian juga dengan konsekuensinya, korbannya. Kalau sudah berumah tangga pasti korbannya Pasangan. keluarga. Sama ya kan? seniman. Saya mengatakan sama seniman. Ya karena aku memang pelaku seni. Pelaku seni. Ya, jadi hidup waktu itu bukan pekerja seni. bukan, aku pelaku seni. Bisa membedakan kira-kira Pekerja seni, gini, kalau pelaku seni itu yang aku rasakan bahwa aku hidup ya dari seni, dari karyaku. Oke. Bukan pekerja seni. Kalau pekerja seni memang kita bekerja dalam berkesenian. Berkesenian. Ya kan gitu. Pekerja seni bisa juga kita kerja sama orang. Kan gitu. Ya kan karena ini bawa tekanan kamu kerjakan ini dalam art. Soalnya kan memang seniman sing memang iki golek duit wis kayak gini. Iya memang Iya. gitu ya. Jadi artis lah. Artis. Jadi art itu seni. Tapi ada yang gini, aku melakukan sesuatu ini payu gak payu ya sakarepku. Iya. Ada banyak dan itu tadi konsekuensinya korbannya pasti keluarga. Oh, oke. Sampai di sana. Ya. Oke. Ya. Akhirnya mau nggak mau kan kita harus cari solusi ya. Bagaimana caranya bertahan dalam berkesenian ya, tapi tidak mengorbankan keluarga. Itu tadi seni kita tetap jalan dengan berharap suatu saat nanti kita akan ada jalan, entah itu berupa dari exhibition atau dari sponsor kan gitu. Tapi sementara kita masih belum dapat jalan ke sana, kita juga harus struggle dong. Kita harus survive dalam kehidupan ini kan gitu. Gimana caranya keluarga tidak jadi korban. Akhirnya jadilah Palu Gada tadi, apa lu gua ada kan gitu. Wes pokoknya sembarang. Wes. Sembarang. Tapi lek kon gambar aku iso. Oh, aku kan seniman aku iya. iso. Lek kon aku ngejak aku lapot sembarang iso. Ya, gitu. Jadi sebenarnya sifatnya kita itu kan kondisional ya. Orang itu fleksibel. Tapi sebenarnya. keluarga bertahan sampai hari ini. Alhamdulillah. 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 Karena memang dari kenapa istri mau bertahan dengan seseorang yang ya kayak gini ya. Iya gitu. Dari awal aku sebelum aku merit aku juga sudah nantang bahwa aku seniman, kehidupanku nggak bisa menjamin kan gitu. Mau ayo dan gitu. Ada lebih kita syukuri, kurang ya tetap disyukuri, syukur-syukur cukup gitu. Gak mudah loh Mas. Banyak orang yang berhenti karena sebuah ekonomi, kemudian karena dia merasa bahwa tidak ada. Jangan lupa ya, aku ini Leo, aku bucin banget. Serius. Oke. Ya. Jadi waduh Leo berarti. Bucin nggak? Ya, pasti kata kakak ya. Leo itu cenderung cemburuan. Bucinnya minta ampun. Jadi kalau yang kita utamakan adalah pasangan. Oke. Kita kerja hanya untuk membahagiakan pasangan. Sayangnya nomor satu. Nah, ya. ini akui loh, ya kan? Keburukan Leo, overprotective, ya, nggak ada kabar dari pasangan, overthinking, ya, terus yang jelas ya, cemburuan gede banget, ya kan gitu. Ya pokoknya jelek semuanya Leo. Kenapa si Mbak siapa? Yani. Mbak Yani mau bertahan dengan sampean yang istilahnya secara Karena setia. Kita orang Leo itu orang setia. Orang Leo itu setia. Walaupun jelek semua, yang cemburuan, overprotective, overthinking, ya kan posesif. Ini hilang karena kesetiaan kita. Wanita hanya butuh itu sebenarnya. Iyalah. Sekarang buat apa kalau umpamanya nih kita kaya ya, kita banyak duit, kita royal. Tapi di sisi lain kita juga royal sama yang lain, gimana coba?
Sak. Mau nggak cewek? Itu kita dapat hari ini sak nih, Man. Iya kan? Sak, Gitu loh. Perempuan itu hanya butuh diperhatikan, disetiain, gitu loh. Sebelum tidur kita pijit. Ini awake dhewe wong bucin iki, budak cinta. Gitu loh. Itu sajane sederhana ya, Mas ya. Lah apa meneh sing digoleki? Iya kan? Bro. Apa? Aku rada berbesmili ya. Ternyata loh. Keren dan seorang Papas bisa mendapatkan sesuatu insight bahwa wanita itu hanya butuh setia, kasih sayang. Iya. Kati turu dipijeti. Nah, Ya. perkara sekarang gini lah. Semua orang pasti akan merintis. Oke. Nggak selalu beda kalau memang kita ditakdirkan memang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang kaya raya, kan gitu kan. Nggak semua orang takdirnya seperti itu. Gitu loh. Dengan aku seniman yang masih serba merintis, serba kalau dibilang cukup ya cukup, ya kan. Kalau lebih kadang-kadang ya insidental kan, kadang lebih kadang kan. Opo sing arepe tak andal kalau bukan setia. Mudah ketawa. Untuk serius. Opo? Kurang ajar. Itu kurang ajar itu. Oke. Itu yang harus saya akui bahwa ternyata Mbak Yani bertahan karena memang kesetiaan seorang Fafas yang Leo sebenarnya. Iya. Leo memang oleh sangar itu. Aslinya bucin. Oke. Terus anak nih. Anak lihat seorang Fafas gitu. Kalau aku melihat anakku bangga sama aku. Serius. Apa yang dibanggakan dari? Nggak neko-neko. Dan aku orangnya betah di rumah. Nggak suka aku keluar rumah. Sama tahu sendiri kan? Waktu kita kumpul waktu itu, pernah aku metu. Ini Oma. Ini ngomong kan? Gitu. Jadi figurnya anak melihat bapaknya juga gak neko-neko. Bapaknya yang ibu ya setia. Iya. Dan ya karena dibucin. Goblok. Wong Leo goblok. Berarti gak ada ngukul. Enggak. Jadi gini loh, orang Leo itu kenapa aku bilang goblok ya? Kalau di prinsip lain mungkin ada duit lanang ya toh. Oke. Aku gak ono. Oleh kupir-piro nyoh, pokoknya rokokku cepak ono, butuhku cepak ono, aku tanggung bis. Udah banget ya, Pak. Teman-teman semua harus belajar nih. Apa? Oleh rezeki pir-piro nyoh. Iya. Sing penting aku cepak ono, butuhku rokok. Goblok kan? Iya. Enggak lah. Lah saiki lek umpamane duwe gak nyekel kata siliko tekan di jajal. Iya, ya sebenarnya kalaupun mendapatkan lebih daripada itu ya saya yakini juga Mas Fafas enggak. Enggak. Ya. Karena ini aku bucin kok. Ya. Umum lah kalau Leo itu kayak gitu. Anak melihat Fafas bahwa seorang seniman, seorang bapak yang betah di rumah gitu. Ya. Kemudian Dan aku nggak ada batasan loh ya, sama anakku. Gimana caranya? Jadi gini, aku ngerasain bahwa dengan kondisi seperti apapun aku selalu terbuka. Jadi anakku itu dewasa dengan situasi. Kenapa anakku nggak mau pacaran? Kenapa dia sampai bisa berargumen bahwa kalau aku pacaran bla 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 bla? Karena dari awal aku selalu terbuka. Gitu. Sampai dia mau kuliah pun dia selalu berpikir 2 kali. Apa karena dia akhirnya juga tahu resiko atau gimana? Aku nggak tahu pola pikirnya dia, yang jelas karena memang digembleng dengan situasi ya kan gitu. Sampai akhirnya pun bisa dia lulus, dia minta maaf ke aku. Aku bilang, lah ngopo kon njaluk ngapura nang aku? Aku nggak dapat ranking 5 besar Pak. Tapi lulus toh, lulus. Yang harusnya berterima kasih itu papa, bukan kamu. Anakku takut kan, loh kok iso Pak? Pertama kamu nggak neko-neko, kedua gak ngetengi anak wong le. Yeah. Wis. Umur 23 sekarang. Sekarang 23. Karena yang gandeng pasti ya. Alhamdulillah, gak nurun papai. Ya turunannya sih gandeng lah. Gitu. Ya. Yes, ngono dong Mas. Jadi kebanggaan seorang bapak lihat anaknya nggak membuat masalah, ya. Mas, dari situ aku pelajari bahwa setiap anak atau titipan ya, itu mereka bawa karakter sendiri-sendiri. Kalau memang tadi bicara di kodrat, kalau memang dia musal ya musal Mas. Mau kita masukin pondokan pun mesti yakin seperti itu. Saya tidak pernah nyuruh anak saya sholat, saya tidak pernah nyuruh anak saya ngaji. Tapi ternyata perilakunya dia sholat. Oh iya. Dia ke masjid.
Nggak sama nyentuhi? Aku sama ngerti dewe. Apa saya oponya seniman tindian. Dan ngerokok pun baru 1 bulan ini dia. Merokok baru 1 bulan ini. Tapi anaknya menjadi sosok yang jauh lebih baik dari papa. Oh, jauh ya? Jauh banget. Aku bersyukurnya di situ anakku nggak neko-neko, tidak pernah nuntut. Jauh banget. Yang dulunya ada rasa kekhawatiran, waduh. Kacang nggak tinggalan jaran atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ternyata anakku beda, mungkin gennya mamanya lebih kuat daripada bapaknya. Di situ. Nah, setelah seniman sama mengikuti makelar dan segala macam gitu. Kita udah cukup lama 17 tahun. Sama dulu waktu selesai di Candi Bima, itu ke Bukir Sari. Bukir. Dari Bukir kah? Karena waktu itu lagi down, ya kan, terakhir aku tahun 2008 atau 2007 aku down banget, sama sekali nggak ada duit. Kita balik Kucing, nang kampung Karangkates. Sampai di Karangkates ngeblank, Mas. Duit yang begitu banyak semudah membalik telapak tangan ya, kalau Allah ngersani ya. Habis. Ludes, Mas. Sampai kontrak pun nggak mampu. Aku selama di Karangkates gak lapo-lapo, Mas. 3 tahun cuma mancing. Oh ya? Serius? Hidup. Karena udah jaminan itu. Iya kan? Ya, gitu. Hidup. Semua kebutuhan anakku sekolah dipenuhi sama dicukupi baik. Oh ya? Sampai tahun ketiga anakku butuh ganti seragam. Aku sih apa dengan mancingku, karena tak pikir-pikir waktu itu aku lapar nyambut ke warung yontek. Orang putus asa waktu itu ya. Nah, mending mancing lah. 3 tahun, Mas. Berangkat subuh pulang maghrib, Dan istriku selalu ngawani bontot. Duh, hebat kan? Iya. Gak tahu nuntut, gak tahu apa-apa. Sempurna. Setelah itu masuk tahun ketiga, aku kelas 3 kalau nggak salah, minta seragam. Sampai mancing. Ya. Minta seragam, aku ngomong minta mbahmu. Nggak mau. Semua ibu, kalau manggil baik kan ibu tuh. Sepatu ibu, tas ibu, buku ibu. Aku minta seragam dari papa. Kok dikaplok, Mas? Ya ampun nih. Arek klaster lho, Burek. Isin, Mas. Akhirnya apa? Aku grepek-grepek cat yang sudah, yang sisa-sisa yang ada. Tak buat bikin lukisan. Laku berapa sih? Pokoknya cukuplah waktu itu. Tak kena bojoku nyogai seragamnya anak. Istriku cuma bilang, "Duh, kalau mau melukiskan enak." Dapat duit kan. Dari situ mulai lagi eksis. Tapi mancing tetap, kan gitu. Cuma mungkin. Berarti kudu rada disogok didik gitu, gak ada anak. Dia nggak mau frontal ya, maksudnya. Kamu lukis so, jangan mancing nggak. Jadi bojoku ngawetut nosak karepku. Di situ. Lah mancing, terus akhirnya sempet temanku tanya, di ide kayak sampean lah, di ide apa bro kan gitu. Itu pertama kali ketemu sampean ya? Iya. Ini Anton. Ini jangan ide tanpa realisasi sama dengan sampah. Jadi NATO. Nah, ya not action talk only kan gitu. Karena aku bisa kok, Mas tuh ide apa Mas? Anton, temanku kampung itu sempat tanya, kita lagi ngopi di warung kecil. Dia ide apa bro? Aku langsung spontan. Aku pengen bikin pemalas. Pemalas. Oh, iya. Terus dia tanya, podo mbek sampean, apa iku? Persatuan Mancing Malang Selatan. Persatuan Mancing Malang Selatan. Intinya mege kocok-kocok kampung tuh waktu itu. Wis, ya. nah, tak bikinnya di anu aja, di FB. Oh ya wis sakarepmu. Pertama itu orang 8 apa orang 12 itu direkrut sama dia, ya kan. Terus waktu itu aku didapuk ketua, tapi karena aku kan orangnya juga gak patio gatek kayak gitu kan.
sering berkembangnya waktu, aku sudah lupa dengan grup tersebut ya. Aku sibuk nguli Mas. Akhirnya suatu saat aku ketemu temanku juga namanya Mas Angki itu, dia ngobrol-ngobrol masalah pemalas. Kaget aku kan, orang ini yang bikinnya aku kok waktu itu. Loh, Mas Angki kok tahu pemalas? Lah aku anggota Mas. Loh, itu sih gawe aku ngomong ngono kan. Jarang 4 tahun kalau nggak salah waktu itu. Serius Mas? Iya, duduk Anton ta. Loh, sampean tak kok Anton. Itu ideku. Tanyalah Anton. Tahu nggak, ternyata anggotanya sudah 9.000 up. Dari yang hanya 2 orang ngobrol di warung. Tuh ya. Gitu. Kita coba lihat. Pemalas. Persatuan Mancing Malang Selatan. Pemancing lagi. Pemalas. Pemancing Malang Selatan. Oke deh, free memory deh. Ya. Nah, anggaplah. Ya. Komunitas persatuan mancing itu. Terus. Ya. Nah dari situ ternyata memang kalau sebuah hobi itu di koordinir ternyata memang bisa berkembang gitu Mas. Jadi sebenarnya kalau idenya dari awal, ya. Kemudian ternyata 4 tahun gak ketemu, ternyata di situ ada komunitas yang besar. Ya. Yang salah satunya sebenarnya adalah idenya sampean. Iya, iya. Dan itu sebenarnya berarti kan peluang itu sebenarnya banyak. Banyak. Tinggal kita bisa kita bisa menemukan peluang yang original atau hanya sebagai pengekor, sebagai leader atau dan ikut menjaganya atau enggak, dan mempercayakan itu apa enggak, dan terus memupuk itu atau enggak. Ya, tergantung itu. Makanya itu tadi ide tanpa realisasi sama dengan sampah, betul. Gitu. Nah, terus dari situ sampean katanya juga pernah nguli ya? Sampai sekarang pun aku nguli. Sampai sekarang. Jakarta pernah Jakarta? Jadi gini, aku di Jakarta itu kebetulan aku kerja di workshop ya, di CV Harisan Batar. Di situ aku sebagai eksekutor artwork. Jadi segala sesuatu produk yang berbau seni itu aku yang mengeksekusi, aku yang produksi. Gitu. Apa aja yang dikerjain? Elemen interior, baik itu lampu gantung, baik itu apa saja, termasuk juga painting, lukisan. Gitu. Tapi kan tetap aku kerja sama orang. Ya. Kalau aku di rumah, aku tetap kerja sama anak istriku. Jadi aku tetap kuli Mas. Aku nguli kenang anak bujuk kan, podo wae. Nah, cuma kalau di rumah itu tergantung daripada manajemen diri. Oke. Kalau di orang, kita diatur orang. Kalau di rumah kita diatur anak istri. Tapi tetap paling enak deh ini Jakarta apa di mana? Saat ini anak Jakarta. Saat ini enak di Jakarta. Ya. Karena apa? Di sana kan aku terima gaji. Gitu. Kalau di rumah kita ini gambling Mas. Gitu loh. Ya kan. Jadi untuk aku bisa dapat hasil kan aku ya harus gimana caranya ada orang tertarik, orang minat untuk membeli lukisan kita atau seperti apa kan gitu. Kalau di Jakarta kan ada order nggak ada order ya kita cuma duduk manis nunggu aja. Kalau sekarang ini era digital ya Mas Awas. Iya. Sampean kan ada juga di mana? Di TikTok ya? TikTok ya. Nah, di TikTok. Jadi teman-teman kalau mau biasanya nge-live ya Sampean ya? Aku nggak selalu live. Ya. Namanya Ren Basis. Loading. Ron Basis, ROONZ, BASSIZ, T. Nah, bisa main nge-live apa ya? Nge-live nyanyi? Iya, nyanyi, terus lukis itu ada itu lukis. Ini ya? Ya, itu tahun berapa itu? 1 tahun yang lalu kalau itu kan. Jadi ini juga mau sketsa wajah live ya? Ya, live. Kemudian bayar dikasihkan orang ya? Enggak, apa gimana? Waktu itu aku cuma siapa yang mau lukis aku lukis. Nah, aku dapat hasil dari gift. Oh, gift. Iya. Menarik. Ini masih dijalankan terus? Yang terakhir ada itu.
yang di atas sendiri, itu kan kemarin lalu, nah itu tuh. Yang mana? Foto live itu, ini. Foto painting itu, ya itu aku melukis di Makzi. Oke. Itu cuma medianya krayon kita. Nah, pakai krayon. Pakai krayon ya. Jadi kalau sampean istilahnya sekarang sebagai seniman Mas, apa sih yang diharapin dari diri sampean terhadap sebuah ekosistem seniman di ekosistem itu kan ada apa sebagai pelakunya, anak komunitas, anak pemerintah, anak apa sih kira-kira? Aku tuh ya opo yo. Apa sih yang seharusnya diperbaiki gitu loh? Kira-kira menurut Mas Fawas? Ya sebetulnya ya kita itu sebelum pengen diperhatikan ya harusnya kita perhatikan diri kita dulu aja lah gitu. Karena kalau skupnya dipingin diperhatikan kan sebenarnya kita harus bisa menunjukkan eksistensi kita dulu. Oke. Ya kan gitu. Kita nggak akan bakalan terlihat sebelum kita menjadi sesuatu yang indah. Kan gitu. Memantaskan diri dulu. Nah, gitu ya kan. Sebetulnya berkesenian itu bukan dari faktor usia kok. Berarti pesannya sampean harus perbaiki kita dulu. Iyalah, nggak usah ngomentari orang-orang. Pemerintah harus beginilah, gitu ya. Komunitas harus begini, enggak ya? Enggak. Dari kita dulu, gitu. Karena apa? Kalau kita ini sudah benar-benar pantas, pemerintah nggak melihat, tapi orang lain pasti akan melihat. Nggak nutup kemungkinan mungkin negara lain lebih peka ke kita loh daripada di negeri kita sendiri, kan gitu. Sampean pemikiran ini terinfluensi apa Mas ya? Karena banyak orang itu ketika saya tanya selalu ini salahnya pemerintah, ini salah komunitas. Tapi sampean apa yang saya pelajari? Sekarang gini loh Mas. Kita nggak ketemu. Nah, ini loh Mas ya. Kita tuh siapa sih? Oke. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ya. Gitu loh. Supaya kita bisa dilihat orang, berarti kan kita harus iki loh aku. Gitu loh. Dengan karya saya seperti ini, mungkin saat ini memang masih belum dilihat orang kan gitu. Tapi ya kan selera itu harus kita bentuk dari sekarang, pasar itu harus kita bentuk dari sekarang. Jadi identitas itu harus dulu dibentuk supaya orang itu tahu. Kalau kita bukan siapa-siapa, ngapain harus kita diakui? Kok pengen diakui itu loh, orang kita masih bukan siapa-siapa. Dadi, taunya orang Utero. Nah, ini kan sudah pengakuan toh. Ya, warna merah. Sudah terbentuk image-nya kan gitu. Lah kalau saya masih belum menjadi seorang Dadi, terus ingin diakui, ya bullshit toh Mas. Podo sampai gapleki toh. Kegeden angen-angen ya kan. Tadi apa saya bilang? Angan-angan plus kenyataan sama dengan kekecewaan. Nah, itu nyata itu, makanya sudah kegedean angan-angan lah. Jalani aja. Ya. Itu yang penting kita ikhtiar. Ya. Niatin jalur ridhone Allah. Sing ngono tok wae Mas wis. Perkara sugih apa jaringku? Yes. Ngono to? Iya. Jadi untuk orang-orang yang mengejar tentang harta menjadi sesuatu gitu. Jangan kejelungup-jelungup. Wis tau kejelungup to? Sambun. Untung ora stres. Iya, alhamdulillah. Ya kan gitu. Jadi kalaupun ngomong stres ya, mungkin Tuhan tahu persis bahwa proses perjalanan saya pun dikuatkan dengan kaki, tangan, dada, pikiran yang kuat. Itu karena di lingkungan yang sangat keras di dalam keluarga perjalanan. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan sesuatu uji coba. Kalau mungkin mental saya lemah waktu itu ya, mungkin saya akan ambruk sudah. Karena background saya mentalnya cukup tertata ya, akhirnya nggak sampai stres ya. Gini loh, Allah kan lebih tahu daripada kita sih. Iya kan, cuma kita nggak tahu rencananya Allah. Gitu loh. Dan Allah juga tidak akan memberikan cobaan itu yang di luar kemampuan kita loh. Ya. Gitu. Perkara putus asa dan tidak itu tergantung mindsetnya awake dhewe Mas. Alhamdulillah sampean lihat saya masih tersenyum. Nah. Saya lihat sampean juga masih sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Saya pikir itu sebuah anugerah terindah. Iya, gitu. Aku kan cerita saya 3 tahun mancing kok. Iya. Kok iso urip? Nah, kok iso urip. Nguripi, Bang. Iya bisa kan bisa, gitu. Ternyata keluarga juga baik-baik saja. Fine-fine aja. Ada loh yang kaya raya, kemudian ternyata bisnis jatuh setahun sudah ditinggalkan rumah tangga ya. Sangat banyak Mas. Sering. Sangat banyak itu. Ada nih orang kaya
wah, dari kacamata kita, wah harmonis banget kan itu. Ternyata dalamnya kita nggak tahu. Iya. Iya kan? Jadi percuma dong kita kaya raya, keluarganya nggak bahagia gitu. Topeng, kebanyakan topeng. Jadi seolah-olah di depan orang, waduh harmonis. Ternyata di belakangnya enggak. Itu juga banyak kejadian kayak gitu. Banyak banget. Saya anugerah ini ketemu Mas Hafaz. Sebenarnya saya nggak suka weruh gitu, bahwa kehidupan itu sebenarnya. Sajane kuale lho, aku mang rene iki ajane kepengin sinau nang dhek lho kok malah lagi kuale. Nah, justru hal-hal yang tidak yang tiba-tiba datang tiba-tiba itu yang menyenangkan bagi saya. Sampean kesini tuh saya ucapkan terima kasih ya, orang istilah wong tua nang ini sing enom iki ya saya ucapkan terima kasih. Suatu saat saya harus datang ke Karangkates untuk lihat mama gitu ya, Pak Yani kan. Alhamdulillah hari ini saya ketemu, saya mendapatkan insight bahwa ya hari ini tetap masih berjuang, Mas Hafaz. Tetap. Saya juga masih tetap berjuang. Kita nggak tahu endingnya di mana gitu. Dan hari ini pun bisa dikatakan apakah saya lebih baik sama lebih baik kita nggak tahu. Yang penting hari ini saya lihat sampean sehat itu udah alhamdulillah sekali. Saya bisa ngopi, saya bisa ngerokok, bisa makan segala macam. Nah, kira itu yang utama itu bukan masalah itu, masalah kopi, rokok dan itu reward. Yang penting silaturahim itu. Nah, itu hal yang cukup ya saya akhirnya terima kasih banyak Mas Hafaz mau mampir ke sini dan masih ingat ya nomor saya ketemu di mana waktu itu? Aku ketemu ini Ari UMKM. Oh, ya Malang Selatan, Ari. Jadi gini, Mas Ari itu kebetulan ketemu di saudaraku Dr. Dian. Dr. Dian itu kan terkenal dokter sayur ya, sampai sempat dipanggil ke Kick Andy, dipanggil ke Hitam Putih kan gitu. Otomatis dan dia juga sebagai apa ya, pemerhati, baik itu untuk kalangan seniman maupun orang-orang yang UMKM. Saya ketemu di tempatnya Dr. Dian, ngobrol-ngobrol, kok tersebut lah. Oh aku yang waktu itu, aku di Malang waktu itu sempat ada anak muda yang kerjanya gila, namanya Dadi, dia punya percetakan Utero. Langsung nyaut deh, Mas Dadi, saya itu yang memotivasi Mas Dadi saat itu saya buka usaha di pom bensin. Pom bensin ya, di pinggir jalan. Pinggir jalan saya didekati, dia bilang tempat saya bukan di sini. Oh pancet tariko. Aku langsung gitu. Oh berarti pancet tariko. Gitu. Jadi ya ngono kuwi. Saya bilang gitu ke dia kan. Dia nomor telepon nih. Ada mas. Terus kita sempat video call waktu itu dia yang telepon. Oh iya. Kan. Nah di situ. Hebat itu Mas Ari itu. Saya ketemu di Jalan Gambar itu di SMP 5. Dan aku minta tolong sama Rare. Lalu Mas sing Degon itu ikut pameran di Festival Boys. Aku punya Festival Boys di Malang. Akhirnya pameran di situ dan saat itu Mas Ari akhirnya berkarya di situ, dilihat gubernur, wali kota segala macam. Akhirnya dia kemana-mana diundang dan alhamdulillah karyanya juga terus. Dan aku punya ini sepeda ini waktu itu pameran Jakarta Mas Ari ya berangkat. Aku sih berangkat Mas gitu. Dan istilahnya saya ucapkan juga terima kasih, disupiri, dodol dan segala macam ya Mas Ari. Oh iya. Dan ya mungkin saya pikir dia temen gitu ya, sahabat dan. Tapi asik, anaknya asik kok. Pokoknya dia kan, gitu. Pokoknya dia kan konteknya arah asik ya sayuan ngono ta. Iya. Ya tipenya sama lah. Kalau kita kan omong-embongan gitu ya. Iya. Oh iya. Itulah kekuatan silaturahmi ya. Akhirnya menyambungkan sampean detik ini ketemu ya karena saya ketemu dengan Mas Ari yang juga tiba-tiba ya. Dan ya aku tulis di storyku kan gitu bahwa ternyata memutus silaturahim juga memutus jalannya rezeki. Ada, aku tadi pagi sebelum ketemu sampean. Gitu. Ya, alhamdulillah. Saya terima kasih banyak Mas Hafaz. Titip salam sama Mama, titip salam sama Mbak Yani, ya, sama Ova yang dulu aku ingat kaos kutangan, cilik gitu ya. Cilik benono cewek lewat, cewek ini bocah kan gitu. Sekarang gue sekilas aku lihat sudah gede banget gitu ya. Saya hanya bisa mendoakan Mas Hafaz juga bisa amin. Sehat, keluarga juga sehat. Amin. Masih saya diberi kesempatan ketemu lagi nanti nang Karangkates tak dulin gitu ya. Katuran Binara. Silaturahmi gitu. Ya. Terima kasih dan suwun sing akeh.
Cuman cukup menarik bahwa seorang Leo yang katanya itu gagah, perkasa, tapi punya kekuatan namanya kesetiaan. Ya. Dan itulah kesetiaan yang saya anggap menjadi kekuatan seorang Leo dan seorang laki-laki. Iya. Sekaya-kaya apapun kalau dia baik hati, akan terus perjalanan hidupnya. Tapi sekaya-kaya dia ternyata dia nggak setia seperti sampean, ya dia akan ditinggalkan. Nah, rungkat. Dan sampean secara ya sebagai aku punya kesetiaan modalku. Ternyata bertahan sampai hari ini. Saya menikah berapa tahun? 24 tahun. Iya, nggak berasa. Hampir pernikahan. Dan itu nggak mudah loh Mas hari ini Mas. Pernikahan apa ya? Sebagai pernikahan perak ya, 25 tahun perak ya. Gila. Itu pernikahan yang sampai 25 tahun itu nggak mudah. Apalagi hari ini Mas. Iya. Saya punya teman, saya punya saudara dan segala macam yang hanya bertahan berapa itu ya Kak. Iya. Semoga sehat selalu, lancar dan terus berjuang. Terima kasih dari saya Ketua Mane Mas Wafas dan keluarga kawan-kawan. Hari ini saya mendapatkan insight yang cukup istimewa dari seorang Mas Wafas, seorang seniman lukis 17 tahun saya nggak ketemu. Sehat selalu untuk beliau dan semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.